Ya, pokoknya kalau lu main band terus nggak ngerasain jual aqua, bukan anak band. Kalau misalkan gue pribadi di Pancaroba, gue masih yang orang yang pemikirannya masih liberal cuy. Dulunya begitu gitu. Nih cek si Dona Memberikan kebaikan itu tidak harus di atas mimbar guys gitu ya istilahnya. Ayo lu belajar lagi ngaji yang benar gitu kan, belajar agama gitu. Ini nih dia yang awalnya ngajak lu. Perjalanan panjang main musik sama Mang Angga dan akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di channel-channelan Mang Dona Drummer. Masih di episode ngobrol bareng kawan. Mantap guys. Hari ini Mang Dona lagi berkunjung ke rumah kawan lama. Lama pisan ya pokoknya mah. Seperjuangan. Kawan seperjuangan di dunia permusikan. Alhamdulillah akhirnya bisa berjumpa dan silaturahim ke rumah Mang Angga Rangga Ginanjar. Dulu mah aku nate Raparok. Sampai aya kloningan Raparok. Raparok pakai S. Assalamualaikum Mang Angga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Padahal geus kapanggih tadi tuh ya. Kumaha sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lila ya geus lila. Puntennya buat teman-teman yang enggak ngerti bahasa Sunda, wayahna harus ngerti sendiri. Buka kamus lah. Kita mau ngobrol perjalanan masa lalu bermusik. Asik. Panjang ya. Panjang pisan. Kapan teh kita awal-awal main musik bareng? Mulai kenal we nya. Mulai kenal teh kita teh waktu zamannya Tabis. Tabisnya lain dah asan mah. Nopi cuy. Bukan. Sendal jepit seteu teu salah. Oh iya. Band dadakan. Grup band sendal jepit, grup band dadakan. Itu Masya Allah. Iya ya itu teh geus lama pisan Niat enggak manggung ya teh ya. Niat enggak manggung. Ada event. Ada event. Parade band di kampung tetangga lah. Terus kebetulan si Sohibnya yang punya yang tukang sound teh. Ya dia jadi audio engineering. Asik. Engineering. Terus kita teh ikutan manggung. Mayar teh waktu itu 50 ribunya. 50.000 bayar. Maukeun lagu apa waktu itu teh? Living on the Jet Plane. Living on the Jet Plane. Satu lagu. Tapi versi rocknya ya, asan pang. Versi pang. Aing teu ngarti baheula. Si Bambang kan itu yang punya. Kita teh siapa kita? Bambang. Odeng. Firman ge. LP ya. LP. Ojek drummer. Saya drummer. Ojek masuk sound system. Wah, gokil itu perjalanan. Terus berlanjutnya kita teh. Ya. Berlanjut ke band cewek, vokalis cewek asan. Cranberries itu dulu sama Dea dulu asan mah ya. Dia belum pernah latihan. Oh, belum ya. Oh, saya mah Dea sama Bambang. Dea Bambang saya. Kalau sama Mang Angga mah sama si Novi asan mah Novi juga belum kayaknya deh. Siapa tuh? Pas Tiwi masuk. Oh, mulai dari Tiwi. Wah, itu ge panjang ceritanya sama Mang Tiwi. Setengah cewek, setengah cowok. Tuh bingung kita gendernya kalau mau ngomong, tapi ya alhamdulillah cewek sih. Alhamdulillah, cewek galak eta mah. Asli itu. Iya ya, lama pisan sama Tiwi. Itu cover lagu-lagu Cranberry, Coklatnya. Mulai ke Wong. Oh iya, Wong, lagu-lagu Wong. Green Day. Gede bawain cuy. Seriusan? This is a Macy's Day Parade. Oh, anu gampangna lah istilahna. Baheula mah lagu Green Day ada yang susah. Baheula mah rada rieur. Encan saya teh main drum masih masih ngerabal lah. Masih kayak mah hese euy. Gitu lah, maklum otodidik. Oh ya, buat teman-teman kalau misalkan pengen tahu, Kang Dona ini setiap latihan itu stick harus sedia. Enggak bisa bawa 2. Minimal 6. Oh iya pasti patah. Bener. Nah hanya kunon teh baheula teh suka matahin stick dan
ujung-ujung nanti mau poskeun simbal asal mah. Itu tapi ya pas habis ya pas kejadian simbal mah. Itu masih sama Tiwi, tabisnya. Tapi namanya bukan namanya ganti lagi, bukan tabis. Secret mah. Bukan Secret mah saya udah main gitar. Secret mah Secret band. Spesies. Bener anjir ngaran band teh. Tabis, Spesies, terus terakhir Secret. Udah ya itu. Kalau yang band-band cewek lah gitu istilahnya sama vokalis cewek. Terus akhirnya nyampe ke Pancaroba. Band legend cuy. Itu band legend ya. Edania Bogor sih. Asli ya band teh. Enggak Edania Bogor enggak lah. Malu. Tapi apa ya? Kayak pencapaian sih ya kalau dari dunia musik dari dulu gitu, maksudnya ada step naik lah istilahnya. Iya kan? Maksudnya dari skill mulai naik dulu yang cuman bawain yang ece-ece lah. Terus naik ke Edane sampai akhirnya ke Antimamon. Ya, itu band enggak terakhir sebenarnya. Antimamon enggak pernah bubar cuy. Enggak, maksudnya kita ngeband terakhir ngeband gitu ya. Band yang saat inilah. Gitu istilahnya sampai akhirnya nama terakhir gitu ya, kan kita belum ngeband bikin band baru lah belum kan. Iya ya, panjang tahu saya mah yang berkenan teh ada lagi satu saha no JOB. Iya Victory JOB, Masya Allah. Mang Encek Fili Ega nya yang kenangan di mana yang Kebun Raya teh mall apa? Mall iya Pepe Plaza Pangrango. Nah, yang peserta pada nyanyi. Thank you. Ajib itu. Walaupun akhirnya tidak menang itu festival kan? Festival, tapi kesan sih. Tapi lumayan berkesan. Sama kita sama JOBT pencapaiannya sampai jadi bintang tamu. Dibayar ya? Dibayar. 600 tak apal poho dibayar baraha. 600 kalau enggak salah. Di sekolahan kan? Iya, sekolah Taman Sari. Taman Sari bener. Itu tapi itu kayak emang jalurnya Mang Pili ya. Kan kepala sekolah Bapak. Bapaknya tuh. Iya bener. Tapi lumayan lah istilahnya kita jadi bintang tamu di situ. Karena alat kita yang dipakai. Ya kan? Iya benar alat dipakai tapi kita juga dibayar sih. Ya, kita akhirnya dibayar, Masya Allah. Perasaan sempet komen tuh Mang Pili teh di channel saya teh. Nya Mang Pili sok lah kita berjumpa nanti ya. Kapan kita bawain Bon Jovi lagi? Bon Jovian. Kangen ini. Aduh, Masya Allah. Tapi dulu sama sekarang emang permusikan beda jauhnya. Jelas lah jauh lah. Dari teknologi udah jauh. Dari teknologi, ya. Ya zaman mungkin anak-anak sekarang nggak ngerasain namanya ngulik kayak gimana gitu. Sekarang tinggal buka. Muter-muter kaset, Lin. Kaset sampai ngabisin berapa? Ngaranna lain radio. Tip lah. Iya mungkin bukan ngabisin kaset lagi, ngabisin tipnya. Tipnya. Saya baru inget asaan speaker saya teh masih ada di rumah Mang Encek. Waktu iya kan dona anu hurung teh asli eta mudah-mudahan aya keneh di Mang Encek kenangan eta Mang Encek. Wah insyaallah. Terus naon deui nya loba kenangan teh. Sempat sama JOB mah sempat bikin lagu ya. Itu udah recording juga. Aya keneh teh laguna. Lagu naonnya lagu ciptaan ente dasan mah. Lagu cinta sih teh. Iya lagu cinta tapi lagu ciptaan. Udah sempat di-tag juga. Ada sih yang Putri kan. Oh iya Putri. Katakan sama kadang-kadang katakan asa-asa inget. Katakanlah cinta. Bener. Masih ada. Kalau nggak salah sih siapa yang megang? Mau ada kirimin lah ntar kita coba perdengarkan ke pemirsa. Tapi vokal bener lagu itu mah kumanya alay. Tapi lumayan lah istilahnya kita sempat mencicipi ngarana rekaman dulu gitu istilahnya sampai akhirnya. Tapi tetap kita belum pernah merasakan rekaman yang benar-benar studio yang proper, studio recording gitu. Iya belum kan? Belum. Gitu. Yang sampai mixernya 32 channel gitu belum. Canda saya mah belum pernah. Tapi alhamdulillah akhirnya punya album di Antimamon, alhamdulillah. Pencapaian yang priceless lah. Priceless banget. Nah dari situ saya merasa ngeband teh iya
gitu. Maksudnya oh begini ngeband teh, ternyata kita kan dulu mah kita ngeband aja. Heeh. Yang dikejar itu manggung, Ya, latihan manggung. Tapi kalau saya pribadi semenjak di Anti Mamon ada yang beda dari Anti Mamon. beda banget sih. Bedanya Pastilah beda gitu banget. ya, istilahnya di akhirnya saya pun jadi memikirkan terpikirkan oh iya ngeband teh bukan sembarangan, bukan hanya sekedar ngeband terus mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu, tapi ada misi lain dari ngeband teh. Saya baru merasakan itu di Anti Mamon. Iya. Iya. Perjuangan cuy. Yang ingat gak yang Bogor tuh Bandung Oh naik motor. naik motor. Asli eta mah Itu. manggungna di acara Muludan Lin. Isra Miraj. Isra Miraj. Jadi jangan kaget, ini band metal masuk di acaranya Isra Miraj gitu. Iya betul, diundang sama teman-teman ITJ Bandung Bandung, asaan mah. ya, ITJ Bandung. Nah dari situ ketemulah sama Kang Ucai ya, Ya, ada kamu. sama Mang Oki, sama teman-teman ITJ Bandung lah. Dan kita pulang bawa nasi bungkus. Nasi bungkus. Cuy. Jadi kalau misalkan mendengar panas bung agak tersinggung juga gitu. Dulu saya jadi panas bung pasukan nasi bungkus. Tukang ngebungkusin nasi. Sampai akhirnya di tengah jalan istirahat, hujan-hujan istirahat. Ya, Terus lapar masih ada nasi bungkus gitu. Nasi bungkus. Dipurak cuy pinggir jalan anjir. Aduh, bener. Asli itu mah. Aduh bener ya. Bener itu perjalanan musik lah, main musik. Cuman ya itu balik lagi kita ke inian musik dulu sama sekarang. Asli kita teh kayak orang dulu. Maksudnya dulu teh emang teknologi terus emang, tapi dulu sama sekarang itu kita teh ngeband teh bener-bener memikirkan keharmonisan lagu gitu ya. Yang zaman mana nih? Zaman kita dulu lah. Enggak, maksudnya era-era band yang mana? Era band. sebelum Anti Mamon, masih dalam Pancaroba kan Pancaroba bener-bener Kalau Pancaroba kita totalitas cuy. totalitas bener main Totalitas, musik lah gitu ya, istilahnya. dari skill juga sampai ya gua sendiri juga kan kumahanya ngulik dia minta belajar gitar sama si Padil tuh emang bener setiap hari gua nginep di rumah dia, setiap hari makan di rumah dia, udah jadi kayak anak maknya dia gitu. Perasaan dulu mah emang kita ngumpul terus Iya, di rumah ente kan, jadinya, iya. di rumah teh banget. Ngulik bareng gantian pakai pita yang hitam teh itu apal anu tutupan. Sedih cuy. Pencet paruwa lagu naon atuh. Awal gong akhirnya bisa ke semua lagu Edan itu ikuti kan, dari ikuti dulu. Dari lagu ikuti masuk terus semua bisa. Menurut kita tuh lagu ikuti yang Edan itu lagu yang paling gampang diedane. Lagu Bener, yang paling gampang lah gitu. Sebelum yang lain rujit asan Edan. Iya. Dan sekarang udah dengar lagu-lagu Edan ini sekarang. Aduh, itu udah bukan ulikeun kayaknya gitu ya. Kemarin saya sempat nyoba ngulik yang Living Dead. Asa teka udah gitu. Dah Omeet makin kolot makin jadi. Iya, makin ripuh ngudagna. Urang mah makin kolot makin ripuh, makin sangeuk. Jadi pendengar aja lah. Iya, mantap. Tapi ya perjalanan sampai ngerasain mau manggung teh. Pernah inget tuh kita teh mau manggung di daerah mana? Itu teh sama band apa ya? Manggung nge-BM naik kol buntung. Manggung pelatihan. Manggung mau gitar. Itu mah Mas Bambang itu mah dicapus. Dicapus bener. Asli duaan kayak orang gila dipikir-pikir. Aduh, naik sedih. Dan si Bambang make motor. Iya, udah jangan Oh iya benar. Naik motor masih motor hitam yang stang bututnya bengkok sedikit. Stang miring sedikit. Lucu dulu mah. Sebenarnya astagfirullahaladzim. Iya maksudnya perjalanan main musik sampai segitu gitu. Yeah. Ngebelaan bahwa main musik teh asa bener-bener ngebelain, harus jalan teh bener-bener jalan main musik. Jual baju cuy, mau latihan jual baju, gak punya duit jual baju. Oh iya. Zaman Edani jual pik kan. Oh iya jualan pik, jualan gelang, sama stick, sempat jualan juga. Yeah. Ya, pengorbanan zaman dulu mah udah. Tapi dah dibilang pengorbanan ya pengorbanan hanya untuk kesenangan, ya kan? Hobi, iya kesenangan hanya untuk hobi karena nggak ada misi
muncul ieu mah misi kebaikan gitulah. Ya kan kalau dulu. Gak ada misi tertentu. Iya, misinya cuma satu sih, tenar. Itu sih. Udah, bener misinya. asa pengen tenar dulu teh gitu yang ngeband. Jadi artis lah gitu. Bener setiap tapi ketemu beberapa teman band gitu kan yang alhamdulillah sih bisa silaturahim akhirnya sama teman-teman musisi Bogor gitu kayak Andri Smash Gitar Ya, benar. alhamdulillah Pak Ustadz ayeuna mah santai. Masya Allah hebat. Pak Andri. Assalamualaikum Pak Andri. Top. Insya Allah lah kita silaturahim nanti. Boleh. Terus siapa lagi nih banyak teman-teman. Ada ini sih pengen ketemu sama kangen ya kalau disebut kangen teh pengen ketemu sama anak-anak Bogor Rock. Oh iya Taman dulu Topi. Bogor Taman Topinya setiap hari Minggu. Ya. Itu ingat nggak kalau nonton teh di balik jeruji di luar. Itu pertama cuy. Pertama kali manggung Kita nonton dulu nggak ada duit buat nonton. Iya. Karena akhirnya kan kalau dari pinggir tuh masih kelihatan orang ngeband gitu. Iya. Kita masih ngeliat. Akhirnya kita kenal sama grup band naonnya Pelangi Lin Asana. Apa? Operator juga yang di Taman Topi. Bukan si Tito, bukan. Bukan ya? Satu lagi si Padil yang kenal kan dipanggil kan. Manggil sama siapa lupa. Dia dipanggil ngapain lu di situ? Masuk. Anjir. Mokal banget, rocker. Asa miskin pisan gitu. Jauh lah dari sisi ekonomi kita dulu jauh banget cuy. Jauh lah. Iya, itu akhirnya kita bisa jadi dari penonton yang di luar arena akhirnya masuk ke arena. Nontonnya di dalam gitu ya, di dalam gratis gitu di depan panggung akhirnya. Dan dari situ akhirnya bisa dapat kesempatan manggung juga beberapa kali kan di situ alhamdulillah. Tawarin. Dan full bawain Edane Asan mah ya. Iya di situ kita nggak pernah. Paling Edane God Bless sih. Setiap manggung di acara itu saya ya. Saya lupa Edan bawain God Bless oge. Iya yang kehidupan kan eranya Fadil udah out. Kita sempat manggung lagi. Ke Taman Topi kan pernah cuy. Pokoknya Bon Jovi pernah masih pilih acara festival sih cuman itu. Oh, enggak kita kalau Bogor Rock Bogor Rock kita total Edane. Total Edane kan. Asli itu. Seru ketemu si Tito terus si Ade ya kan. Siapa lagi tuh? Ade mana? Ade basis antagonis. Ada antagonis kita kenal bukan di BMP dah. Di situ di dalam yang di panggung permanen. Oh, lupa. Pertama kenal Ade itu kalau nggak salah mah di studio. Cuman saya ketemu Ade di situ. Awalnya kan ente mah sama si Padil sering ke studio lah gitu istilahnya. 4 kila. Di 4 kilanya. Di 4 kila kan. Kita satu tempat bukan latihan. Satu manajemen bukan. Iya, bukan. Satu tempat dulu mah. Satu tempat latihan lah itu. Mayar berapa teh baheula mah. Aduh. Sama siapa si Ade, terus si Uga, Willy, Weng merah delima ya sama si Wendy merah delima. Gepeng. Si Gepeng nggak masuk antagonis Gepeng. Oh iya mah dia mah ini ya apa? Di Brownstone. Mr. Brownstone. Asli musisi Bogor jarago sebenarnya pada jago. Sebenarnya malu sih kalau misalkan ngukur skill sama dulu tuh yang ngukur sama teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah balager kenal. Iya. Kita sempet era pancaroba teh sama siapa gitaris tuh yang satu lagi yang rumahnya di belakang Koda. Yang punya gitar. Adul ya? Adul kalau enggak salah Adul. Iya, sempet ya. Ada di situ. Vokalis kita siapa teh? Acuy. Cuy, lucu cuy ini cuy. Benar. Cuy. Saat itu sama dari jualan rokok ngeliatin kita latihan di studio teh. Terus akhirnya kita latihan tanpa vokal. Terus akhirnya cuy masuk. Dia pengen nyanyi lagu God Bless kalau nggak salah ya. God Bless apa ikuti dia teh? Enggak, God Bless dulu. Dia pengen nyobain lagu God Bless katanya. Oh ya udah ayo. Akhirnya nyaman latihan. Sempet manggung. Yang juara sama Acuy kan? Sama si Acuy. Di Kesatuan ya waktu itu teh. Ya, Universitas Tip. Takut ntar di ini. Tadi teh mau ngomongin kualitas musik dulu dan sekarang. Tapi itu kan memori ya memang kualitas mah jauh sih ya. Jauh. Sekarang anak pada jago-jago sekarang.
main gitar jago, main drum udah ya tahu sendiri lah. Sekarang mah bisa berkarya, istilahnya sendiri pun bisa berkarya kalau Iya. sekarang mah. Kalau dulu asan harus bersama bikin band baru lu bisa berkarya, ya kan? Itu yang Kalau yang hilang dari anak band sekarang tuh kebersamaan, nggak kayak dulu. Iya. Walaupun Pak fasilitas lebih enak sekarang Iya kan lah. gitu istilahnya. Jauh fasilitas. Seru. Saya sempat kepikiran apa beli drum elektrik ya gitu buat di rumah. Tapi drum elektrik sama drum yang manual teh kerasaan lebih enakan yang manual, yang akustik gitu ya. Selera sih. Cuy. Bukan selera karena kalau yang elektrik teh emosinya nggak keluar. Kalau saya gitu ya. Kalau yang akustik kan kayak enak aja mukul. Suara simbal teh benar-benar suara simbal gitu. Kalau yang elektrik kan suara simbalnya ya nggak ada yang, kalau drumnya bagus ya simbalnya pun bagus. Sama sih drum akustik kalau simbalnya mahal ya halus suarana. Dulu sampai minjem gitar ya sama si siapa? Siapa? Bukan si Gondrong. Gondrong. Si Gondrong, anak Cece. Taman Topi, temennya si Cece Oge. Si Oling. Bapak setan, astagfirullahaladzim. Pak, tobat Pak, Bapak setan. Mudah-mudahan gak jadi Bapak setan lagi sekarang. Asli itu bager. Ya. Dia mah minjemin gitar teh. Bawa Don, pakai sampai berbulan-bulan di rumah. Gitar astagfirullahaladzim. Itu yang pakai Mr. Bronson ya gitar. Iya, yang pakai Mr. Bronson. Yang koran. Iya, yang koran. Itu lama di rumah teh. Kayaknya sih masih ada. Kalau sempet nanya teh masih ada. Asli lah. Seru. Iya benar sih. Dan dulu teh kita main musik teh bener-bener kayak ngebawa kita jadi lakinya. Anak band. Anak band gitu ya. Kayak Jadi kalau jalan gelegek. Kayak kita mau bener anak band. Kalau sekarang gitu Umur kali Pak, kalau ngerasain sekarang juga mungkin kumanya ya ngelihat anak-anak sekarang tuh. Bah lagi nah gitu. Iya sih. Umur sih. Bener-bener. Mungkin masa-masa itu ya kita lagi on fire lah. Benar. Banyak kenangan sih. Sampai kita jualan Aqua. Waduh. Saya tuh dulu mecahin simbal. Enggak pecah sih, cuman retak dikit simbal teh kecil. Paling 5 mili retak. Enggak nyampe dah, kecil lah. Iyalah 5 mili, enggak sampai 1 senti lah gitu. Tapi harus ngegantiin gitu. Tapi emang enggak ngegantiinnya enggak full seharga simbal ya. Jauh Enggak. Berapa duit cuy. Tapi akhirnya karena belum kerja waktu itu teh, kebetulan jatuh di bulan Ramadan ya kan. Akhirnya kita jualan aqua gelas menjelang buka puasa di pinggir jalan. Itu dosa cuy. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu dosa. Itu gara-gara dosa kita. Jadi ceritanya teh mau latihan pagi-pagi, ayo ke sana yuk ke studio. Siapa teh dulu yang jaga teh? Si Ade ya. Ade Fatkila. Ayo lah. Tapi racun sih iya. Allah, mau ekstra. Saya tuh udah puasa gitu. Di asongan dikasih ini ekstra jos teh pagi-pagi. Nggak sudah, ayo minum ekstra jos. Akhirnya batal puasa. Ayo ke studio latihan, berdua latihan teh. Enggak, bareng cuy. Oh iya, sama Tiwi. Masih Tiwi kan. Iya benar. Cuman janjian di studio. Ya. Janjian di studio, akhirnya latihan lah pagi-pagi bulan Ramadan. Nges ke studio dalam keadaan tidak berpuasa. Asli. Astagfirullah, dicontoh ya teman-teman lah. Jolek lah. Akhirnya ya, ditegur sama Allah. Disuruh dagang aqua. Mepeskeun simbal pecah lah akhirnya. Karena sebelum latihan itu simbal diperiksa bareng-bareng. Waktu itu sama Ade nih kita periksa, ujung-ujungnya aman. Selesailah 1 jam latihan, diperiksa lagi dong, ada yang sobek si simbal teh. Biasanya saya teh matahin stick, tapi kali itu mecahin simbal. Berapa? Ingat tuh berapa duit? 50.000. 50.000 zaman itu ya. Berat coy. Berat pisan, berat banget gitu ya. 50.000 buat nggak apa-apa, masuk lewat pintu. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Dulu teh 50.000
dari zaman belum kerja asa berat. Ya istilah kita buat latihan kayak berat ya waktu itu teh. Latihan 20.000 ya dapat kilat 25. 20 dulu cuy, 25 pas naik kan. Oh iya 20.000 masih 20.000-nya. Kan goceng ya benar sih 20.000 udah dapat studio yang bagus. Mantap lah. Mantap itu mah. Gitar Meksiko. Drum Tama. Asli. Sampai sekarang belum kesampaian punya drum Tama. Ya, insyaallah lah Dulu kesampaian. ada drum naon namanya teh? Sonor ya? Yang mana yang? Yang di rumah. Sonor Sonor kan? Sonor, Sonor warna silver. Warna kaleng kesan. Seru lah dulu mah. Tapi dulu itu istilahnya main musik dulu teh bener-bener main musik gitu, enggak menye-menye lah gitu, enggak membawa kita ke yang negatif istilahnya. Iya kan? Jauh. Kan kita dari dulu komitmen cuy. Setiap kita ngeband, no drugs, no alkohol. Sama satu lagi. Cuma ya, itu. Jadi kalau rock and roll, sex, drug and rock and roll itu nggak kita pakai gitu. Benar. Rock and rollnya aja kita pakai. Ya, pokoknya kalau lu main band terus nggak ngerasain jual aqua, bukan anak band. Nggak ngerasain jualan aqua, jual baju, jalan kaki ke studio. Oh iya pernah ya jalan kaki ya. Emang setiap jalan Setiap latihan jalan kaki. Oh iya ada benar lagi. ya. Ke Patkila jalan kaki, Iyalah. ke Koda pun jalan kaki. Ke Koda pasti dan. Jalan kaki karena ada duit cuman buat studio doang. Iya pas. Sama ada lebihnya buat ngarokok. Bener. Jalan. Iya, Jalan. mendingan lempang lah, sehat gitu istilahnya. Dan uniknya setiap kita waktu zamannya siapa si Bambang itu lihat nama Bambang itu. Ngopi, Pak. Iya siap. Yang jalan tuh selalu kita berdua. Iya, karena kita Selalu belum kita punya berdua. motor. Iya, maksudnya gini, kita so bijak, gak usah dijemput, udah kita jalan aja. Gitu. Oh iya benar. Sambil jalan sambil Walaupun ngobrol. naik motor kita bertiga sama si Bambang. Ya, maksain teh, motor udah ampun. Cabe-cabean lakina. Bener dulu mah. Kalau sekarang bukan ini sih, maksudnya fasilitas enak tapi malah nggak ngebandnya agak susah, ya kan? Maksudnya ya manggung dengan apalagi dengan keadaan kita sudah di anti mamon gitu. Iya. Dengan kondisi anti mamon yang sekarang vakum, bukan vakum karena sesuatu hal, tapi emang kesibukan teman-teman ya. Kita mulai masuk ngomongin anti mamon nih jadinya. Oh iya, sok kita ke anti mamon lah. Kalau anti mamon sendiri sih memang kan awalnya kita belum pengennya sih kan belum kita bedah lagu anti mamon pengennya, tapi sekarang belum, kita bahas anti mamonnya dulu. Perjalanannya dulu. Kalau misalkan dari awal kan udah diceritain ya di video sebelumnya waktu sama Randi. Jadi pertama kenal tuh di acara di TJ ya kalau nggak salah. TJ Bogor. Di Kebun Raya. Enggak, ketemu dulu saya ketemu Taman Kencana, bukan di Taman Koleksi. Iya, Taman Koleksi. Taman Koleksi IPB. Ngobrol-ngobrol. Waktu itu ketemunya Kang Divan, Lana sama Isan. Masih konsep bertiga dan mereka bawa gitar asal. Nah, dari situ mengenalkan lagu Genosida asal waktu itu. Lagu mereka. Udah dari situ mulai ke SMS-an ya. Ya, kalau saya SMS-an minta ajak ketemuan di Kojo, Kopi Kojo, kedai kopi Kojo. Kedai kopi si Angga. Yang di Cilendek, cuy. Oh, yang dekat Braja Musti. Ya. Oh, ya. Oh, yang dulu sempat bikin acara yang ketemu si main biola di situ ya. Si Awal, Si Awal. Sama si Lucky operator recording kita di situ kan. Oh iya, benar-benar. Mulailah dari situ ya ngeband, dan dulu saya ngebantuin masih bass. Awal bass. Awal main bass. Enggak, tapi yang unik gini cuy. Siapa? Mamas Dipan ini yang kecamatan nih. Pertama datang kan kita ngomong, "Bro, mau enggak gabung band sama Anti Mamon?" Cuman enggak ada duitnya. Ini yang unik gitu. Nah, bikin band enggak ada duit. Maksudnya gimana? Kalau dia tahu ya gitu. Lah kita gitu ngeband duit ada. Dulu. Iya, maksudnya unik aja gitu. Memang kan kalau misalkan ada orang nawarin main band kan, gue punya project nih di label ini. Ntar masalah royalti dan sebagainya. Ini enggak. Kita bikin band, tapi enggak ada duitnya, cuy. Gue mikir, ini konsepnya kayak gimana gitu. Pas emang
Jujur aja waktu itu kan kita belum tahu Belum kenal tentang pisan. band-band religi Belum. belum tahu lah. Dan mereka yang kenalin kita gitu di scene-nya punk atau dulu hardcore ya, hardcore-nya Bogor tuh. Oh, Bogor Muslim hardcore ya. Iya. Dulu teh asal Pranda. Situlah uniknya lah. Mas Dipan ini ngajakin kita, terus mulai briefingan, latihan akustikan, dan mulai masuk studio. Belum sempat rekaman sih waktu itu. Belum. Karena bantuinnya itu buat project yang Tribut ya, Rasulullah. tribut Rasulullah waktu itu. Acara di BNR. Dari situ terus setelah itu baru saya main drum setelah acara itu. Ya, pas dinobatkan lah saudara. Dona ini menjadi Dona drama. Dona drummer lagi. Sebenarnya Dona bunglon ini tuh. Enggak jelas dia. Saya mah kumaha we. Kebutuhan ya, sesuai kebutuhan band. Yang penting ngeband. Tapi jujur cuy, kalau gue pribadi dari sekian banyak band, nggak tahu ya gitu, paling nyaman yang main drum ente gitu. Mungkin karena kita sudah lama meren. Iya sih. Sudah dari dulu. Jadi kan kita kalau ngejam ge ngalir wae kan, ngalir aja. Pukulannya udah pada tahu. Abis ini bakal ngapain, pukulan ini bakal ngapain. Itu, itu kita udah tahu lah gitu. Ya walaupun emang ada yang lebih jago dari Dona ini ya, kayak siapa? Ininya Atis dulu kan. Keren tuh main drumnya kan. Oh si Alip. Si Alip ya. Si Alip. Keren lah gitu. Karena dia punya drum, punya studio juga. Dan emang khusus. Ini masalah kenyamanan lah. Kenyamanan tuh beda gitu. Tapi dari emang kalau dari pukulan bulet sih saya teh ngeunaheun. Temponya. Kita terbawa tempo, bisa jadi jago tempo sama dia kan. Maksudnya waktu di studio teh enggak lepas gitu, enggak lari temponya gitu. Enak lah mengajar nama dia tuh. Bener. Terus ya? Apa ya? Kalau misalkan waktu setelah tribut Rasulullah itu manggung pertama di mana cuy? Di acara BNR lagi. Bukan deh. Enggak sekali. Itu yang di acara band. Asli teman di hutan deh, asa di hutan. Di hutan. Asa di kebun, kayak di kebun. Di puncak. Puncak apa ya? Iya, yang masuknya teh pakai tiket. Iya di puncak itu di Cisarua kalau nggak salah. Masuk pakai tiket. Manggung malam-malam. Iya, iya benar Cisarua. Iya. Kondisi lagi pilek. Waktu itu lagi pilek. Iya. Maksain main. Benar di situ jadi drummer. Terus ada lagi acara lagi deket-deket situ. Daerah Cijeruk. Cijeruk, iya. Yang lapangan gede. Itu terus terang jujur cuy. Manggung yang paling mengerikan di situ cuy. Karena pertama ini emang kita punya vokalis yang emang agak-agak apa ya, eksentrik cuy gitu. Dia pikasieuneun banget. Piributan. Jujur gue manggung sambil main gitar. Turun dikebukin nih, perang ini ribut. Taunya enggak sih, alhamdulillah ya. Karena kita di komunitas mereka. Iya, kandang cuy. Kalau misalkan kita kontraknya lah, mereka kan. Band-band mereka. Kalau kita kan istilahnya masuknya ke jalur ya Bogor Muslim hardcore gitu. Iya. Dan kontra dengan masuk ke sarang mereka gitu istilahnya. Terus pas mau manggung ceramah heula di eta orasi. Yang bikin setiap manggung deg-degan tuh itu. Ini wah, tapi sensasi sih emang cuy. Tapi vokalis yang selama kita ngeband, vokalis yang bener-bener ngebawa orang akhirnya memperhatikan kita, dia Kang Dipan yang bikin stage tuh. Kita pernah diketawain mau manggung akustikan. Di acara apa tuh waktu itu? Di kafe. Ya kan kayak naon itu pakai sorban. Aduh, Bente. nama kafenya apa? Bente pakai sorban gitu. Apa ya? Bukan Katalis. Katerius. Kafe Katerius. Tapi akhirnya setelah vokalis kita buka mulut pada melongo si penonton teh akhirnya kan. Dan terus ditambah lagu-lagunya yang seperti itu kan. Tepuk tangan. Akhirnya di dalam hati telebok tahakan. Sempet gini juga kok nggak salah dengar ada dari pengelolanya kan minggu depan main lagi ya. Tapi akhirnya cuma sekali kan. Enggak dipanggil lagi, cuma kita nggak mau. Oh ya karena kita kondisinya seperti itu ya. Karena di stage-nya mereka
maaf nih ya, jual itu gitu. Oh iya. Kita nggak mau. Benar. Kita nggak tahu soalnya tadi Medan. Ya awalnya kita stepnya manggung di kayak situ gimana. nggak tahu, tapi setelah tahu kita sudah stop, nggak manggung ke situ lagi. Malam-malam itu dibayar asaan mah? Enggak Enggak ya? Enggak dibayar. Yang dibayar tuh sama band Anti Mamon tuh kita masih kehitung lah cuy. Bayar mah tadi kawinan Enggak, satu lagi di mana? di acara yatim sampai masuk radar Bogor. Oh iya di kampus itu mah. Iya di kampus kan dibayar itu. Itu dibayar ya? Di amplopin itu yang duitnya pakai recording. Modal recording, modal ngegandain ini. Akhirnya kita masuk radar Bogor. Iya. Akhirnya maksudnya selama perjalanan manggung, selama perjalanan main musik, akhirnya kita masuk koran Iya. di situ. Kalau nggak saya masih nyimpen korannya nang pokok. Itu Foto paling gede. hampir satu halaman. Iya, hampir setengah halaman itu teh. Uniknya foto kita yang dipajang. Mantap lah itu. Tapi ini disclaimer dulu ya, kita dari dulu ngeband sama Anti Mamon ini nggak pernah minta dibayar. Sampai ada yang dari Cirebon nelfon ya, kalau nggak salah nelfon siapa tuh. Nelfon Kang Divan asal. Kang, gimana mau ngundang Anti Mamon ke Cirebon tapi kita nggak bisa ngasih apa-apa. Sampai segitunya gitu. Malahan kita bilang udah nggak apa-apa. Yang penting di sana ada nasi. Itu tapi nggak kesampaian ya, nggak jadi kan? Kayaknya nggak jadi. Iya manggung jauh ya di Bandung. Paling jauh di Bandung. Naik motor balik subuh. Nape imah sare aing itu. nahan tunduh ini motor. Iya sih. Pasti tunduk. Seru. Udah ya. Terus baru masuk ke recording. Iya, recording serius ya, Recording baru tuh masuk ke recording karena ya harus dikaryakan gitu, harus ada bentuk, ya kan? Iya. Udah akhirnya dirapihkan di recording. Nah, ini nanya nih, lu tau nggak kenapa album pertama Anti Mamon disebut Atheist Holy Saint? Oh, saya kan personil tetap. Masa nggak tahu udah emang tapi kayak lagi tuh jauh. Dia sendiri nggak tahu gitu sejarah bandnya dia gitu. Aneh gitu. At least saya sama Anti Mamon ngawang beneran saya nggak terlalu ya kadang ya kemarin di ngobrol sama Randi pun bilang saya sampai detik ini saya masih belum tahu isi lirik lagu Anti Mamon gitu. Iya. Saya masih belum tahu karena satu bahasa Inggris loba terus kedua bahasanya bahasa puitis aing asli teu ngarti teh. Iya sih emang karena kan si Mas Dipan ini dia basicnya penulis jadi ya kan dulu kita bawain lagunya nggak jauh dari musik teh lagu cinta kan gitu terus ke edannya pun kritik sosial gitu yang nggak terlalu berat lah gitu pas langsung masuk zamannya era Anti Mamon banyak kritik berat gitu ditambah bahasanya yang berat ya kan pemilihan kata lah istilahnya sampai sempat di lagu itu yang panjang lagu kita yang paling panjang teh apa One Direction sampai ada yang mempertanyakan liriknya itu maksudnya apa lirik itu karena dalam banget perjalanan hidup bener parah itu nanti diputerin sih itu enak kecil lagi nanti hawar backsound nanti iya tajam itu kritiknya emang Atheist Holy Saint maksudnya jadi gini cuy, kan kita tahu ya modal awal ngeband kita kan dari awal kita pengen jadi apa ya, counter attack-nya band-band kemarin lu bilang kan band-band aliran kiri ya. Nah mungkin di sini gue cuma mau ngelurusin aja, bukan aliran kiri sebenarnya mereka tuh band-band ateis gitu, karena kan ada band anti God. Terus lirik-lirik lagu mereka tuh udah mengesampingkan Tuhan gitu, band-band punk luar negeri ini ya. Salah satunya emang ya ada NoFX, terus ada Anti-Flag. Asli saya tahu NoFX itu ya semenjak di Anti Mamon. Iya, emang sebelumnya kita nggak pernah jadi referensi musik kita. Nggak pernah, iya bener ya. Nggak pernah. Baru. Nah, mereka tuh membawa pemahaman bahwa Tuhan itu nggak ada. Pemahaman dari Nietzsche kalau nggak salah ya, dari Karl Marx, memang dari orang-orang komunis ya, dari orang-orang kiri. Cuman mereka ini kayaknya lebih mengedepankan ya udah nggak usah bertuhan gitu dalam segala sesuatu hidupnya. Nah muncullah album Atheist Holy Saint ini. Kenapa? Karena orang-orang ateis ini mengklaim bahwa mereka itu tidak punya agama.
Padahal kita memunculin itu ateis itu kan Padahal orang mereka membawa isme ya. misi agama juga. Oh, Agamanya apa ya? Itu Ya, agama orang non- tidak bertuhan. Iya bener. Nah, Goblok. misalnya gini, kalau misalkan kita bilang holy saint, itu kan orang suci atau rahib, bahasa ininya rahib. Nah, sebenarnya yang jadi rahib ini itu mereka sendiri, NoFX, Anti-Flag dan sebagainya. Mereka yang menyuarakan atau mereka yang mendakwahkan, mensiarkan kasarnya ya, untuk tidak bertuhan. Nah, makanya dibikinlah album Atheist Holy Saint, rahib-rahibnya orang ateis. Itulah makanya dibikin judul album, dan di cover albumnya ada segitiga terbalik konspirasi. di Palu. Itu Freemansfury dan sebagainya, nanti pembahasannya. Wah, enak nantilah ya. episode selanjutnya. Saya baru tahu guys. Karena justru waktu di anti Mamon teh justru lebih mikirin anjir dia ngedramna kumaha. Lebih ke skill aja. Iya, karena kan kita vakum dari Pancaroba lumayan lama kan. Tahunan sih. Iya, dari Pancaroba lama baru ke si Anti Mamon kan. Iya. Iya itu jadi mikir aduh enggak, apa dari dulu? Pancaroba kan anak si Atis. Oh iya, Paramoran dulu ya. Iya, Nah setelah Paramoran lama tuh nggak ngeband kan. Itu zaman Secret lah berarti. Ya, Secret. Terus lama nggak ngeband, baru ketemu Anti Mamon. Dan dari situ akhirnya anjir kumaha ngedramna terieur. yang waktu kita latihan bareng sama Gun X Rose. Iya. Akhirnya pas masuk studio rame saya teh. Kadio sana. Kadio. Satu kampung. Asup kadio. Didudukin di deket drummernya. Pas nah saya teh duduk di dia gitu. Taunya disuruh ngeliatin cara ngedrumnya. Asli men lieur itu ngedrumnya teh. Aduh. Belum ya buat Sinyo kerennya asli. Tapi dia masih eksis ya? Masih eksis. Seriusan? Iya, kalau misalkan Guns N' Roses tuh masih ada sampai sekarang. Masih ngeband. Kalau masalah ngebandnya nggak tahu ya, cuma masih ada, mereka sering ngumpul lah anak-anak. Oh. Oke. Kerennya asli drummernya sate ngaranna. Oh, drummer lupa nama-namanya gue yang pokoknya salam halo drummernya Gun X Rose. Saya guru lah teman. Adir. Saya baru melihat selama kita ngeband gitu ya, baru ngelihat depan mata lah istilahnya. Yeah. Drummer gitu. Power. Iya benar. Walaupun cuman lagunya kan cuman 1 menit 2 menit. 2 menit kan cepet, tapi ngelihatnya tuh capek gitu ya. Pasti lah. Saya ge ngedrum Anti Mamon asa ngah-ngeh. Tapi kita banyak istirahatnya drumnya. Oh iya sih emang banyak. Oh iya benar banyak slow. Seru teman-teman. Kalau di Banjarbeaskeun asli Banjarbeaskeun. Ya jadi saya sama Kang Angga teh emang udah ngeband dari lama sampai akhirnya ketemu di Anti Mamon. Itu yang akhirnya merubah pola main musik kita gitu. Dan sebetulnya kita teh masih disuruh melanjutkan Anti Mamon ya. Ya, pesan terakhir dari asli pesan terakhir. Iya sih. Enggak, maksudnya orangnya masih ada ya, jangan salah paham ini. Nanti salah paham. Dari sang vokalis tuh kemarin sempet kan waktu itu camping dia tuh. Kemarin kayak nge-WA saya itu teh. Asli masih ada itu nge-WA. Terusin sama kamu konsepnya make akustikan aja katanya. Asa bukan gak mau gitu ya. Kita kayak nyawa terus nunggu yang lain ngajak juga gitu istilahnya. Kalau kita doang berdua asa inilah. Kalau yang lain kayak Mang Lana, Mang Isan, Mang Opik, ayo kumpul. Ayo. Ya kalau misalkan memang waktu sih ya Mas. Sekarang kan fokusnya udah masing-masing udah beda. Udah ya, berkeluarga gitu. Lah istilahnya. Terus fokusnya emang fokus jangan duit coy. Iya sih itu sebenarnya. Sangu dapur ngebul sih. Tapi tetap menyampaikan hal-hal positif lah kita. Walaupun tidak di jalur musik lah gitu. Nah, kita tetap menyampaikan hal-hal positif di kalaupun misalnya Bang Dul kalaupun kita ngeband lagi. Ya gitu. Mungkin gimana ya? Berarti nerusin album kedua ya? Iya iyalah. Kalaupun misalkan tidak dengan Anti Mamon atau misalkan mungkin ada band baru.
bukan band baru lah, kita ada proyekan sama siapa Hmm. di jalurnya, yang penting nggak Tetap bersuara baik lah. itu, yang penting nggak lepas dari track record yang itu aja gitu. Ngeri soalnya kalau misalkan kita udah melenceng dari genre yang selama ini Anti Mamon bangun gitu. Benar. Karena setiap kebaikan yang kita contohkan dan dipakai orang lain, pahalanya akan nempel ya ke Ya, kita pahala terus jariah. yang pahala jariah baiknya. Begitupun yang buruk gitu. Daripada Jadi dosa kita jariah. menyontohkan yang buruk, mending menyontohkan yang baik walaupun kecil, benar? Betul. Eta guys, garis bawahi subscribe. Subrek cuy. Subrek. Pokoknya mah channel kumaha aing lah. Itu konsepnya ngobrol sih sebenarnya. Ngobrol deh, pokoknya konsepnya ngobrol. Saya teh flashback lah ke Ya. sama Mang Angga karena emang awal ngeband sama teman-teman SMP, terus ketemulah Mang Angga sama di kampung deh. Perasaan saya ya gitu yang asa vokal ayo ngeband. Ada sih, ada cuman dia lebih banyak main di luar cuy. Budi Oh Santos, iya Mang gitu Budi, Mang Santos. kan. Cuman mereka lebih di Tapi luar. kita pernah, oh iya artis kita sama Santos ya. Iya Santos. Ya, poho. Sama Main si- drum. Oh, saya main bass. Sama si siapa sih? Ipul main drum, saya main bass. Mang Santos di gitar sama Mang Angga, vokalis artis. Gitar. Hah? Gitar sama Ayu, vokalisnya Ayu. Docin. Docin main bass. Nah, Docin main bass. Iya, kan Ente main gitar. Iya, saya main gitar. Itu waktu vokalisnya Ayu. Oh iya. Ayu adanya Mang Santos. Oh iya, kalau Secret mah enggak ini ya, dia Enggak. enggak ikutan ya Docin ya. Enggak, Docin enggak. Saya langsung main bass waktu itu. Iya, Karena bener. masuk Santos dan ketemu Atis gitu. Benar. Kangen ke Ayu. Ayu sehat ya insyaallah. Kan udah enggak ada. Ada. Ayu mana? Ayu adenya Santos. Oh iya, Ayu. Bukan Ayu. Ayu satu. Kalau lagi. Ayu yang satu lagi iya Ayu, ente, saya, Docin sama siapa? Ipul. Saya main gitar. Itu waktu itu bawain kita sempat manggung di kafe non teh. Saya gagayaan main gitar nate. Kafe. Sama Sampai tempat kerjanya si Cunit. Sama Ayu, kita si Ipul sama Docin di kafe yang di samping dia terminal. terminal barang siang tah. Apa full Kafenya Damri. Damri. Kafe naonnya tah poho Iya kan dulu sempat ada acara musik tuh di situ, Iya, terus kita disuruh ngisi ikut Heeh. karena melalui Cunit. Iya benar. Akhirnya manggung di situ dan dari situ mulai Cunit pun sempat ikut latihan Iya. bawain Evanescence. Evanescenan. Kalau kangen si Cunit, si Ayu gede. Kalau Ayu udah almarhum. Si Ayu teh. Ci, dari sekian banyak band yang vokalisnya cewek, Mm. jujur-jujuran aja nih. Mm. Siapa yang kira-kira menurut tuh klop? Atis. Dari Kalau gua segala- Atis. Iya sih Atis. Atis. Paramore habis Hailey. Paramore itu habis. Ngerti artis mah. Iya sih. Artis. Ngerti Iya. lah maksudnya. Emang seneng waktu itu ketemu tahu artis main band. Saya kan di perpustakaan di IPB yang sering muter lagu-lagu gandeng di perpustakaan. Coba di perpustakaan lagunya Metallica, Paramore. di perpustakaan lain mah nggak ada. Nah, waktu itu saya lagi dengerin Paramore. Si Atis ada loh, seneng Paramore. Nah, dari situ lah ngobrol. Band yuk, ayo katanya. Udah kebetulan Atis nggak ngeband. Kan sebelumnya perasaan punya band lah itu ya Atis. Sama si ini ya, sebelumnya tuh. Sama si Cunit tuh nggak salah terakhir kan kita ya. Sebelum Atis Cunit dulu ya. Iya, Cunit dulu, Cunit. baru sama Atis. Nah, dari situ lah mulai Atis terus Iya, sempat ketemu si yang kita manggung nggak jadi Yang di acara Fakultas Kehutanan anu ngisi nate band-band rieur. Akhirnya diberhentiin sama satpam. namanya siapa? Kita ya? mau manggung akhirnya nggak jadi. Iya. Bawain Paramore juga yang keras ya. Keras sama lagunya si ini siapa? Band vokalis cewek oge yang aduh apa ya? Die. Nah. Pokoknya lah. Pokoknya Selama pisannya tak.
Itulah seru. Iya, foto-fotonya masih ada cuy. Masih ada. Saya sembunyiin. Justru di Facebook kemarin sempat stalking juga akunnya si Dona. Nyari foto-foto Nggak ada kan? Enggak ada. Saya sembunyiin sengaja. Saya isin ngelihat muka sendiri aja culun songong. Kayak teh tengil gitu waktu dulu teh. Ya karena dulu kan asa pang aingna gitu ya main band teh. Wah, gila gaya main band. Terus asa bangga kalau bawa gitar sendiri. Padahal nang minjem. Bawa gitar sendiri. Tapi akhirnya pernah, waktu sama JOB mah sempat manggung-manggung di Studio Orente ya waktu itu. Ya, orang setiap malam minggu. Setiap malam minggu kan di kafe di atas atau enggak dia bikin panggung di luar. Nah itu bukan luar sih, di rooftop ya. Iya di rooftop, tapi sempat di depan. Oh iya benar. Klinik di tuh. Parkiran. Asa jadi anak band tuh di situ. Bawa snare drum sendiri, bawa simbal sendiri. Naik motor teh asa beberengkes. Duh. Terima kasih Mang Angga. Mang Ega. Om Yud. Sehat-sehat semua lah, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan bisa silaturahim. Ega sekarang di ini ya di masih ngeband. Hah? Masih ngeband. Masih dia. Di Merah Delima kan terakhir tuh sama Ueng. Sekarang bantuin proyekannya si Merah Delima, perasaan sempet rilis ya? Iya, Merah Delima kan lumayan ada dia di kontrak sama mayor label kalau nggak salah. Sempat Masya Allah. masuk mayor label juga. Udah lama pisan atuh. Nggak ketemu. Cek, pokoknya kalau ada lagu JOB yang dulu kirim. Ya insyaallah. Sama lagu apa ya kita teh pernah rekaman lagu. Lupa sama Secret ge pernah ya. Yang di videoin. Yang waktu itu kita mau ikut acara apa gitu ya, harus ngirim sampel musik gitu. Ya, itu yang main drum tapinya si Alif. Si Alif, iya benar. Saya nyari di YouTube. Tapi pernah di Bapak, Pak. Enggak, sempat diupload di YouTube. Ada di channelnya Atis kalau nggak salah. Atis sempat ngupload. Iya. Sempat ngupload. Ntar deh. Ikutan enggak? Subscribe ke si Atis. Nge-subscribe gitu. Enggak apa. Kalau ini apaan sih Atis? Cari dulu. Cari mudah-mudahan saya ketemu lah. Kalau ketemu channel pernah lihat kalau nggak salah Atis sempat ngupload juga. Kalau nggak di YouTube Atis, di Facebooknya Atis. Kalau nggak salah pernah, soalnya pernah dihapus, ya. Saya ngeliat kan dulu pernah ente yang upload di YouTube mah. Saya dulu can wow ke YouTube. Yuta. Itu terlalu lama sih. Tapi saya yang pengen ngelihat lagi gitu, flashback lagi yang eranya masih Ayunya Dado yang di Gor Pajajaran. Itu totalitas cuy, itu totalitas yang habis-habisan itu. Yang saya maju ke depan itu. Itu kan enggak ada lagi. Dokumentasi di GT dong. Emang di videoin? Enggak video sih, foto kan dulu teh. Cuma ada video, ya itu formatnya apa ya? 3GP lah, 3GP lah, pecah-pecah paruh. Iya. Asa gaya main gitar teh saya teh di situ. Asa bener totalitas. Karena satu ngerasa pedenya ada Ayu. Ya, dia yang bikin mood di panggung bagus gitu. Karena dia bisa ngobrol sama penonton, terus emang penguasaan panggung bagus. Keren ya. Vokal dan gelis teh si Dado teh bener-bener. Udah nikah sayangnya. Udah nikah kemana, tapi udah lama gak ketemu, kangen lah. Mudah-mudahan sehat juga Ayu. Amin. Udah itu ya. Sampai foto pakai foto kantor. Maaf Bapak Ibu di kantor, kameranya sering saya pinjem kalau liburan. Akhirnya bisa foto pakai foto beneran ya. Iya, kamera itu Canon dulu. 60D asan. Masih inget. Bukan 60D yang di kantor. Enggak, masih 450. Oh iya, 450D. 450D salah. Mantap lah dulu. Perjalanan panjang main musik sama Mang Angga, dan akhirnya tapi alhamdulillah gitu ya, bersyukur enggak kebablasan ya kita main musik teh.
Ya. Maksudnya kan yang dulu teh cuman main musik, latihan, manggung, sampai akhirnya qadarullah bertemu sama teman-teman ITJ dan anti mamon lah gitu Ya, istilahnya. betul, ya. Dan akhirnya merubah 180 derajat cara pandang kita. Jadi Bermain iya sih. musik dari kehidupan lah istilahnya gitu. Emang awalnya ya di band enggak sih, sebelum Anti Mamon kan kita di ITJ ya. Nah, dimulai di ITJ ini mulai tergerak lah untuk, kalau misalkan bahasa sekarang tuh hijrah, mungkin ya bahasa kerennya hijrah. Walaupun hijrah secara harfiahnya gitu. Gue pribadi gitu kan, padahal sering sama dia diingetin gitu. Ayo lo belajar lagi ngaji yang benar gitu kan, belajar agama gitu. Ini nih dia yang awalnya ngajak. Mulai di situ kita jadi aktivisan ya di TJ ya. Dari anak band. Dari Iya anak kan? band, Dari ngeband tidak pernah membayangkan bakal menjadi itu terjun aktivis gitu ya. Anjir naon aktivis teh. Aduh. Itu mulai titik balik kita ya. Gak tahu kalau misalkan ente mungkin sebelum itu kan ente udah mulai masuk ke ranah agama gitu. Kalau misalkan gue pribadi di Pancaroba, gue masih yang orang yang pemikirannya masih liberal sih. Antara ngaji perlu atau enggak itu gue anggap pentingan band dulu ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ngampur. Amin. Nah, mulai dari ITJ udah mulai konsep. Itu waktu ITJ teh kita masih ngeband tuh. ITJ enggak. Udah enggak ya, tapi saya masih di rumah kan, waktu itu masih sering ke rumah ya, gitu. Kita masih sering komunikasi, cuman enggak ngebahas band sih. Banyak kan ngomongin apa ya kita ya? Ya ngomongin masalah apa ya? Dulu mah masih seneng ngomongin ini konspirasi ya kan? Debat sih. Kita sering debat itu kan. Oh iya. Jadi grup-grupnya ini ada ini. Bener. Sampai akhirnya ya kenal sama anak-anak ITJ, terus bertemu Anti Mamon di ITJ juga kenal sama Anti Mamon. Di Anti Mamon itu saya lebih digosok lagi masalah agamanya, sampai ya alhamdulillah sih lebih dekat lagi gitu kan. Jauh lah dari Angga yang lama. Wih, jauh banget. Asli saya teh dulu teh suka ketitipan sama si Mimi. Kalau ente nggak ada di rumah nih, nah dona asa ka dieu cenah naon si Angga cenah pang ceramahankeun cenah ceramah gua poe mi diomongan cenah si eta mah ngadengena ka maneh hungkul nya mi si launa insyaallah. Lu tau nggak kenapa gue bawa nama lu? Kunaon tah? Kalau misalkan ada apa-apa, nih Mi, cek si Dona anjir. Goblok. Dijen Tameng. Dulunya begitu. Alhamdulillah ya. Itu jadi wasilah. Alhamdulillah, intinya kita insya Allah menjadi lebih baik lah istilahnya. Ya, amin. Gitu. Istilahnya kan dari dulu kan kita nggak pernah terbayangkan gitu ya bakal. Jauh lah. Istilahnya dulu main musik teh kayak kita ngobrol, kita wah kalau jadi artis kita punya duit sakoper. Hayalan yang tidak mungkin dihayalkan orang lain. Kita kayak apa? Kayak Guns N' Roses gitu ya, manggung teh pakai kapal sorangan gitu ya. Iya. Asli ya tahu. Tapi kita pernah ada punya pertanyaan. Ingat nggak yang waktu teh ngobrol di depan sekolahan sore-sore apa malam gitu teh ngobrol. Sekolahan mana? Pembangunan. Saya sempat bertanya gini, nggak kalau kita ngeband, kita terkenal nih, band kita gede, terus yang nonton kita teh pakai duit nyolong, terus pada mabuk, itu kita gimana ya nerima honornya? Ingat nggak saya sempat nanya begitu teh. Dan dari situ kan akhirnya walaupun dulu nggak serius teh ngobrolnya nggak serius gitu ya, tapi sempat kepikiran gitu kan, adalah kepikiran teh kos gitu. Tapi kejadian maksudnya gini, nggak dibayar sih kita yang waktu di acara yang ente bilang di kebun itu. Ingat waktu malam-malam. Yang pakai tiket. Gua lihat kan di situ ada beberapa anak kecil, cewek nggak salah sih. Yang mabok. Iya. Sambil bilang, bang stikernya bang. Nah itu gue miris asli.
sedih gitu, gue bilang ini aduh kok sampai segitunya gitu, ada anak mabok tuh sambil minum nonton panggung, cewek lagi. Kadang juga gue mempertanyakan gitu ke diri sendiri, gue masuk menghibur mereka apa enggak gitu ya. Gue ngerinya jadi bahan apa namanya, bahan lagu-lagu gitu, jadi bahan joget untuk mereka gitu, sampai ada titik di situ. Cuman balik lagi sih kan, ternyata kan misinya Anti Mamon tuh di samping kita manggung, ternyata kan di baliknya ada BMH, Bogor Muslim Hardcore ini, yang istilahnya kita ayolah yang mau hijrah kita kumpulin, kita bareng-bareng hijrah. Oh ya, berarti misi untuk manggung itu sendiri misinya ya apa ya, cuman narik minat aja cuy. Sebenarnya kalau sampai dibayar di panggung tertentu ada yang sampai mabuk itu belum pernah kita sih. Belum pernah ya. Belum pernah sih, alhamdulillah. Ya itulah teman-teman, sudah panjang lebar saya udah lupa apalagi yang mau diomongin teh. Pokoknya nanti insyaallah ke depan mungkin di episode selanjutnya kita bahas lagu Anti Mamon ya. Ya, Kita bedah lagu yang ada video klip namanya dulu. Video klip cuy. Video Itu berkah itu. Ya saya mengucapin makasih mungkin ke anak-anak apa, tim apa yang dulu DCI. DCI. Ada Kang Indra, Om Abai, Om Vidi, sama Om Indra Oge. Ada Om Indranya ada 2. Yang ini yang ngediting yang terakhir. Om Vidi. Mantap. Makasih banyak ya Om semuanya, itu udah bikinin Anti Mamon video klip. Emang nggak nyangka sih kita ya. Saya masukin lagu iseng itu tuh, kayak masukin Om bikinin video klip dong. Ternyata direspon tuh sama Om Pidi. Alhamdulillah tuh, terus direspon lah sama Kang Indra yang direspon. Udah tuh akhirnya perjalanan kita ketemu gitu ya, ketemuan gitu. Udah seru lah, nanti kita bahas di episode selanjutnya deh. Perjalanan lagu Filosofi Hitam sampai alhamdulillah punya video klip lah gitu. Nah, channelnya di channel Anti Mamon, mangga nanti ada di pojok sini lah. Sini apa di situ lah, pokoknya ya pojokan lah. Silakan. Oke, terima kasih sama Mang Angga. Ya, sama-sama. Sudah masuk ke channel saya. Asik, OTW YouTuber. Subrek OTW YouTuber, bukan drummer lagi. Insyaallah, tapi mudah-mudahan bisa cover lagu. Mudah-mudahan bisa, soalnya asa ribet kudu asup ke studio lah gitu. Ripuh lah. Studio. Yes. Jarang sekarang studio musik udah rental. Udah susah ya udah. Iya ya, nggak kayak dulu ya. Belum siram. Ya, begitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada beberapa, atau enggak mungkin bisa nge-flashback kalian juga. Oh iya, waktu dulu ngeband teh begini begitu. Ya mudah kalau emang masih ngeband, mulailah untuk memberikan energi positif ke teman-teman yang lain gitu, bahwa memberikan kebaikan itu tidak harus di atas mimbar guys gitu ya istilahnya. Dimanapun kalian berpijak, bawalah kebaikan itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Angga dan keluarga. Jangan lupa di subrek, di share lah, di komen, dimaki-maki gitu, bodo amat. Jangan lupa dislike dan hater pada ngumpul. Ya sok, mangga. Terima kasih untuk semuanya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe silahkan dibagikan ke teman-temannya. Ya, begitu saja dari channel-channelannya Mang Dona Drummer, ngobrol bareng kawan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dona Drummer Channel. Oh. Yeah.